Selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Ini minggu ke-6 kita beribadah di dalam rumah kita masing-masing kerana akibat PKP pandemik COVID-19 ini. Kita diperintah untuk tidak boleh beribadah bersama-sama di gereja seperti yang kita telah laku pada waktu-waktu yang lalu. Namun kita memuji Tuhan lewat kemudahan multimedia yang ada pada kita, memungkinkan kita bertemu, beribadah seperti ini, dan walaupun kita tidak semuka, namun kita boleh melihat wajah pastor, pengkhotbah yang membawa firman Tuhan, bahkan mereka yang membawa kita dalam puji-pujian, dan kita boleh bernyanyi sebesar suara dalam rumah kita masing-masing untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat datang, selamat bertemu pada setiap anggota BM Airport Road Church bahagian Bahasa Malaysia. Jika kamu pertama kali bersama kami beribadah melalui YouTube ini, melalui internet ini, saya mengambil kesempatan untuk mengucap selamat datang juga. Kami berdoa agar kita akan sama-sama diberkati lewat ibadah yang kita lakukan melalui multimedia ini. Mari sama-sama klaim janji Tuhan yang mengatakan di mana 2 atau 3 orang bertemu di dalam namanya, Tuhan hadir bersama-sama kita. Mari sama-sama berdoa, menyerah waktu kita beribadah ini ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan akan hadir menyertai kita, berbicara kepada kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kudus, Allah yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami naik kepadamu kerana kebaikan-Mu, kerana kemurahan-Mu, kerana kasih setia-Mu dan anugerah-Mu yang telah menyertai kami, yang telah memimpin kami, yang telah menuntun kami dalam hari-hari yang lalu. Hingga pada hari ini Tuhan, kami sekali lagi dapat bertemu dan sama-sama memuji, menyembah Engkau. Walaupun kami duduk di dalam rumah kami masing-masing, namun Tuhan lewat multimedia yang ada pada kami dapat bersekutu bersama-sama, dan kami mengundang kehadiran Roh Kudus-Mu yang manis, yang lembut, hadir di dalam rumah kami masing-masing, hadir bersama-sama kami sambil kami menyembah, memuji Engkau di dalam rumah kami masing-masing, bahkan mendengar sabda firman-Mu yang disampaikan melalui multimedia yang ada pada kami Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Biar Roh-Mu yang memenuhi hati kami, biar Roh-Mu yang menggerakkan hati kami, memuji Engkau dengan penuh sukacita. Dan kami menyerahkan hamba-Mu yang akan membawa kami dengan sabda firman-Mu Tuhan. Biar Engkau urapi, dan biar setiap kata-kata yang Dia kongsikan lewat firman-Mu akan mengambil tempat, akan berbicara kepada setiap diri kami Tuhan. Dan biar setiap diri kami diberkati. Yang pertama kali mendengar firman-Mu melalui multimedia ini Tuhan, yang belum mengenal Engkau, yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, doa kami Tuhan, sesiapapun mereka, dimanapun mereka Tuhan, biar kasih anugerah-Mu dan kebenaran dan keselamatan-Mu mengalir dalam hidup mereka, dan biar Roh Kudus-Mu berbicara kepada mereka Tuhan, dan banyak lagi jiwa diselamatkan lewat kebaktian yang kami lakukan melalui multimedia ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan.
karena Engkau hadir menyertai kami, memberkati kami. Di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Jemaat Tuhan. Apa kabar semua? Saya berharap kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dimanapun kita berada. Mari saya mengajak kita semua untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita buka hati kita, jiwa kita masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
salib-Mu Tuhan kami hidup. Walau apapun keadaan kami Tuhan, walau apapun situasi kami sekarang Tuhan, kami Tuhan, kami tahu Engkau tetap Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang sanggup mati di kayu salib untuk dosa kami. Oleh kuasa darah-Mu yang mengalir di kayu salib ya Tuhan, kami tetap hidup bersama-Mu.
Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih anugerah-Nya dan berkat kemurahan-Nya di dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki kesempatan untuk dapat melayani Tuhan. Bahkan di dalam kesempatan itu, kita juga dapat saling mengisi, saling memperlengkapi, dan saling mendoakan. Saudara, kita tidak akan takut untuk melangkah di dalam satu perjalanan yang mungkin menjadi hal yang tidak diharapkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa kita tidak berjalan sendiri, sebab Tuhan selalu menyertai kita. Dia yang selalu memberikan kekuatan dan ketenangan yang penuh damai. Saudara, selalu menjadi kesenangan untuk dapat bersama mempelajari dan mengerti kebenaran Tuhan. Kita dapat bertumbuh di dalam firman-Nya dengan menggali dan meneliti kebenarannya dengan sungguh-sungguh sampai kita mampu untuk berpikir dengan pola yang benar, sehingga kita dapat melahirkan nilai-nilai murni dari sebuah kebenaran Allah. Mari bersama saya kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 22. Sekali lagi 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 22. Kita akan membacakannya bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Yesus telah menjadi yang sulung dari sebuah kebangkitan. Sementara Adam adalah awal dari sebuah kematian manusia karena dosa. Dosa Adam dan Hawa telah mengakibatkan dosa seluruh manusia. Karena Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa akan melahirkan anak-anak, maka anak itu juga lahir dari manusia yang berdosa. Dosa itu tentu bukanlah poin apa yang tidak mereka lakukan, tetapi secara otomatis mereka berdosa dalam status keberdosaan. Oleh sebab itu, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semuanya mewarisi status keberdosaan. Tidak ada yang benar, satu orang pun tidak, dan semua manusia ada di bawah kuasa dosa. Jadi ketika manusia dikuasai dosa, maka tidak ada manusia yang mencari Allah. Semua manusia menyeleweng dan tidak ada harapan. Itu terdapat di dalam Roma pasal 3 ayat 9 sampai 20. Jadi oleh sebab itu semua manusia yang ada di kolong langit ini memerlukan keselamatan melalui penebusan dosa. Tanpa penebusan manusia akan mati dalam keberdosaannya, dan kematian di dalam dosa adalah kematian yang kekal. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 23. Di dalam pasal ini menceritakan bahwa kita ditebus oleh darah Yesus. Di dalam ayat ini, Petrus ingin mengingatkan kepada orang percaya bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Hidup yang kita warisi dari nenek moyang kita. Kesia-siaan itu adalah bagaimana manusia yang sudah jatuh dalam dosa berusaha hidup benar dan membangun sebuah kepercayaan atau agama agar dapat mencapai Allah-Nya. Tetapi hal itu tidak akan pernah mungkin, sebab tidak mungkin kita mencapai Allah dalam keberdosaan kita, karena kualiti dan pola pikir kita sangat jauh dari kebenaran. Dan tidak mungkin kita yang sementara dapat memahami Allah yang kekal, kecuali Dia sendiri menyatakan dirinya kepada kita. Baru kita dapat mengerti siapa Dia. Oleh karena itu, Ia harus datang untuk menyatakan dirinya.
melalui anaknya, Yesus Kristus. Dia menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, melainkan darahnya yang kudus dan kekal. Kita tidak ditebus dengan barang yang fana. Emas dan perak akan lenyap. Dalam PL, kita juga ditebus dengan darah domba. Tetapi penebusan itu berulang-ulang kali. Sebab domba pun binatang yang fana, dapat lenyap. Sebab yang fana tidak dapat memberi nilai kekekalan dalam penebusan. Oleh sebab itu, seluruh konsep yang kita jalani dalam hidup ini adalah sebuah perjalanan tanpa harapan, jikalau tidak ada satu benda apapun yang dapat menebus dosa kita. Kita dahulu telah hidup dalam kesia-siaan, tidak berguna dan tanpa harapan. Tetapi ditebus oleh darahnya, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan harga kekekalan yang melebihi emas dan perak. Yang melebihi apapun, yaitu darah Kristus. Dengan darahnya yang kudus dan suci dapat menyucikan kita dari darah dosa yang mengalir di dalam kita. Hal ini menjadi kebanggaan kita karena kita ditebus oleh darah Kristus satu kali untuk selamanya. Sebab darah Kristus adalah kekal, tidak seperti darah domba yang fana, berulang kali untuk selamanya. Karena itu kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menebus kita dengan darahnya agar kita memiliki hidup. Ketika Allah mau menyelamatkan kita, harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Namun karena begitu besar kasih-Nya, Ia rela memberikan anaknya yang tunggal sebagai penebusan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan dibenarkan dan diselamatkan. Karena kematiannya telah menanggung seluruh hukum dosa manusia. Sebenarnya saudara, kita tidak punya harapan kalau tanpa penebusan Kristus. Di dalam perjanjian lama ribuan tahun hidup dalam Taurat, tidak ada yang berhasil. Seorang nabi pun tidak sanggup. Tidak ada yang dapat memenuhi seluruh tuntutan Taurat, namun hanya mendapat belas kasihan Allah. Abraham adalah bapa orang beriman. Tuhan berkenan kepadanya oleh karena imannya, dan Abraham dibenarkan oleh imannya. Namun tuntutan Taurat, ia tidak dapat ikut sepenuhnya. Ia memiliki 2 istri dan banyak melakukan kesalahan. Ia pun tidak luput dari hukum Taurat. Tuhan berkenan kepada Nuh dan menghancurkan semuanya, kecuali Nuh. Namun setelah peristiwa air bah, Nuh kemudian mabuk. Lalu anaknya melihat dan menceritakan perbuatan ayahnya. Lalu anak itu menjadi anak yang terkutuk dan berdosa. Jadi saudara, ini menunjukkan bahwa manusia dengan segala usahanya tidak dapat mencapai standar ukuran yang ditetapkan Allah. Sekalipun Allah memberikan hukum Taurat kepada manusia, tetapi manusia tidak dapat mengikut ukuran tertentu. Tentu tujuan hukum Taurat adalah untuk menunjukkan dosa dalam diri manusia melalui Taurat. Orang mengenal dosa. Itu terdapat di dalam Roma pasal 3 ayat 20. Melalui Taurat orang mengenal dosa. Taurat itu sendiri tidak dapat menghapus dosa dan kesalahan manusia. Taurat hanya dapat menunjukkan dan menuntun manusia kepada kebenaran Allah. Tetapi untuk menghapus segala dosa-dosa manusia, Taurat tidak dapat. Jadi, oleh itu kalau kita melihat di dalam Roma pasal 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi pada masa kesabarannya. Jadi oleh sebab itu Kristus harus mati di atas kayu salib, yaitu untuk menghapus segala dosa kita yang tidak dapat dihapus oleh apapun, baik emas dan perak. Hanya Allah yang dapat menghapus dosa itu. Sebab penebusan harus dengan darah yang murni, tidak berdosa dan tidak bernoda. Karena itulah Kristus satu-satunya jalan untuk keselamatan kita.
Darahnya telah membebaskan kita dari kematian yang kekal, dan Dia telah menjadi yang sulung dari sebuah kebangkitan. Kebangkitannya adalah kebangkitan untuk kita, sebab hidup kita tersembunyi di dalam Dia. Barang siapa yang percaya, ia akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Jadi satu pertanyaan dan persoalan yang timbul di dalam hati kita, kenapa Yesus harus mati bagi kita dan bagi saudara? Karena hanya darah Yesus dapat mempersatukan kita dengan Allah. Karena hanya darah Yesus dapat menyucikan kita dari dosa. Karena hanya darah Yesus dapat memperdamaikan kita dengan Allah. Karena hanya darah Yesus dapat menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Karena hanya darah Yesus yang dapat membayar harga yang mahal yang tidak dapat kita bayar dengan apapun, emas dan perak tidak dapat, tetapi hanya dengan darahnya. Dan yang terakhir, karena hanya darah Yesus yang dapat melepaskan kita dari seluruh ikatan dosa. Oleh sebab itu, saudara, perjamuan kudus menjadi satu peringatan yang sangat berarti dan bermakna bagi kita, karena memperingati pengorbanan dan penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kita orang yang berdosa yang tidak layak. Walaupun kita adalah orang yang tidak berguna, namun di matanya kita adalah orang yang sangat berarti dan bermakna. Oleh sebab itu, Ia rela menyerahkan nyawanya sebagai tebusan kita dengan menggantikan posisi kita yang selayaknya dihukum karena dosa. Ia menanggung seluruh penderitaan yang harus kita tanggung. Ia mati menggantikan kita, karena hukum dosa adalah maut. Kematiannya menjadi sebuah lambang yang penuh dengan makna dan sangat berharga, yang tidak dapat dilupakan dan harus menjadi peringatan sampai Ia datang. Amin. Tuhan memberkati. Salam dan selamat pagi. Dengan kesempatan yang baik ini, marilah kita sebagai keluarga Tuhan atau orang yang percaya kepada Tuhan, dimanapun kita berada, kita ingin bersatu untuk mengambil bahagian di dalam perjamuan Tuhan ataupun perjamuan kudus. Seperti mana yang kita sedia maklum, bahwa kita sebagai anggota daripada PM Sarawak digalak untuk mengambil bahagian di dalam acara ini, kecuali mereka yang belum menyerahkan diri untuk dibaptis. Sebelum kita memulakan acara ini, mari kita tunduk berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan segala pujian syukur kami kepadamu, karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Karena kami diingatkan tentang perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa, di mana anak tunggal-Mu Yesus Kristus datang ke dunia ini, menghadapi penderitaan, menghadapi kematian, bahkan bangkit pada hari yang ketiga. Dan disitulah kami beroleh kekuatan, beroleh kebebasan, dan dosa kami diampuni. Terima kasih atas perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala sesuatu yang telah Engkau lakukan buat kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami peralaskan semuanya ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Bagi meneruskan acara kita pada pagi ini, mari kita membaca
firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 32. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 32. Begini bunyi dia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan Tuhan ini merupakan perintah yang diterima dari Tuhan Yesus sendiri, seperti mana yang tercatat di dalam ayat 23 yang mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan yang Tuhan sungguh kasihi, kita juga perlu tahu bahwa tujuan perjamuan Tuhan ini adalah mengingatkan pengorbanan Kristus. Seperti mana yang kita dapat temukan di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28. Bahkan juga tujuannya adalah supaya kita memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. 1 Korintus 11, 26. Bahkan juga supaya kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. 1 Korintus 10 ayat yang ke-16. Bahkan juga tujuan perjamuan Tuhan ini adalah menyatukan setiap orang yang percaya ke dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. 1 Korintus 10 ayat yang ke-17. Bagi meneruskan acara kita, saya menjemput kita berdiri dan kita ambil roti dan cawan ataupun air kita. Sebab roti ini adalah melambangkan tubuh Kristus, dan air ini ataupun cawan ini melambangkan darah Kristus. Sebentar nanti kita akan makan dan kita akan minum. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama. Sesudah itu ia mengambil cawan,
mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Suci, kami mengucap syukur kepadamu atas perjamuan kudus ini yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur karena melalui perjamuan kudus ini kami dapat memberitakan kematian Tuhan Yesus dan bersuka cita atas kebangkitannya sehingga dia datang kembali dalam kemuliaannya. Ya Tuhan, melalui perjamuan kudus ini telah menguatkan iman serta menyegarkan jiwa kami karena mengingatkan kami akan kasih-Nya yang dicurahkan dengan limpahnya kepada kami yang terhina dan berdosa ini. Kami mengenangkan kembali dalam hati penderitaan Kristus di kayu salib. Penderitaannya yang membawa penyelamatan bagi mereka orang yang percaya kepadanya. Sesungguhnya kami memuji dan menyembah-Mu, menghormati dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Kiranya Tuhan menolong kami hidup sesuai dengan hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Sebab kami percaya bahwa di dalam nama-Mu kami beroleh kemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sekian saja, Tuhan